Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar salah satu subbab dari bab transformasi geometri, yaitu refleksi atau pencerminan. Apa penerapan refleksi atau pencerminan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentunya ketika kita bercermin. Penerapan selanjutnya ada pada motif batik. Kita perhatikan salah satu contohnya. Misalnya bentuk ini dicerminkan terhadap garis. Misalkan di sini ada sebuah garis lurus. Nah, bentuk ini ketika dicerminkan terhadap garis lurus ini, maka akan menghasilkan bayangan yang seperti ini. Dapatkah adik-adik memberikan contoh pencerminan lain pada motif batik ini? Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai 8 jenis pencerminan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Yang ketujuh, pencerminan terhadap titik 0,0 atau titik pusat. Dan yang kedelapan, pencerminan terhadap titik A, B. Pada saat SMP, adik-adik sudah pernah belajar mengenai pencerminan. Apa bedanya materi SMP dengan materi di kelas 11 ini? Pada kelas 11 ini, selain kita belajar menentukan bayangan suatu objek yang dicerminkan, kita juga akan belajar menentukan matriks transformasinya atau matriks pencerminannya. Kita masuk ke jenis pencerminan yang pertama, yaitu pencerminan terhadap sumbu X atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan 0. Kita perhatikan terlebih dahulu melalui aplikasi GeoGebra ini. Ini adalah aplikasi GeoGebra bagi adik-adik yang belum pernah mencoba aplikasi ini. Silakan adik-adik bisa mencobanya di website GeoGebra. Nah, kita langsung saja. Di sini ada titik A dicerminkan terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Nah, ini sumbu X-nya atau garis Y sama dengan 0, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu titik A aksen yang terletak pada koordinat negatif 3, negatif 2. Kita ingat kembali bahwa jarak objek dengan cermin sama dengan jarak bayangan objek tersebut dengan cermin. Di sini berarti jarak titik A dengan cerminnya, yaitu garis Y sama dengan 0 atau sumbu X, sama dengan jarak titik A aksen dengan garis Y sama dengan 0. Kemudian titik B 2,1. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan B aksen yang terletak pada koordinat 2, negatif 1. Selanjutnya titik C 4, negatif 3. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan C aksen yang terletak pada koordinat 4,3. Selanjutnya titik D negatif 5, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan D aksen negatif 5,3. Nah, titik-titik dan bayangan tadi disajikan dalam tabel berikut. Titik A negatif 3,2, bayangannya adalah A aksen, yaitu negatif 3, negatif 2. Titik B 2,1, bayangannya adalah 2, negatif 1. Titik 4, negatif 3, bayangannya adalah 4,3. Dan titik negatif 5, negatif 3, bayangannya adalah negatif 5,3.
Dari keempat titik dan koordinat bayangannya, coba perhatikan polanya. Bagaimana polanya? Ya, ternyata bayangan dari titik P x, y yang dicerminkan terhadap sumbu x adalah P aksen, yaitu x, negatif y. Jadi ini x-nya tidak berubah, tetap x, dan y-nya berubah menjadi negatif y. Contohnya ini negatif 3, ini tetap negatif 3, dan ini 2, bayangannya, maka negatif 2. Nah ini 2, tetap 2, ini 1, bayangannya negatif 1. 4, ini tetap 4, dan negatif 3 berubah menjadi 3. Dan seterusnya. Sekarang kita akan menentukan matriks pencerminan terhadap sumbu X. Tadi sudah kita peroleh bahwa bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah P aksen, yaitu X, negatif Y. Misalnya, matriks transformasinya atau matriks pencerminannya adalah matriks yang memiliki elemen A, B, C, D. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Ini X dan negatif Y-nya dari mana? Dari sini bayangannya. Jadi ini bayangannya kan X, negatif Y. Sehingga kita tulis di sini X negatif Y sama dengan matriks yang elemennya A, B, C, D dikali dengan matriks yang elemennya X dan Y. Kita kalikan sehingga menghasilkan ini AX plus BY dan ini CX plus DY. Diperoleh X sama dengan AX plus BY sehingga A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 0. Jadi ini AX plus BY agar sama dengan X, berarti kan A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 0. Kemudian negatif Y sama dengan CX ditambah DY. Sehingga kita peroleh C sama dengan 0 dan D sama dengan negatif 1. Kita perhatikan di sini CX ditambah DY agar sama dengan negatif Y, berarti kan C-nya itu sama dengan 0 dan D-nya negatif 1. Sehingga kita peroleh matriks pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini matriks pencerminannya. Atau dapat kita tulis seperti ini. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan P aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Dengan X aksen dan Y aksennya kita peroleh dari perkalian dua matriks ini. Ini adalah matriks pencerminan terhadap sumbu X. Selanjutnya kita perhatikan contoh soalnya. Tentukan bayangan dari titik A negatif 2,6 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Kita kerjakan ini menggunakan matriks pencerminan yang tadi sudah kita peroleh. Nah, jadi kita peroleh bentuk seperti ini. Ini X-nya negatif 2 diperoleh dari soalnya dan Y-nya adalah 6. Kita kalikan kedua matriks ini sehingga menghasilkan matriks yang elemennya adalah negatif 2 dan negatif 6. Jadi bayangan titik A yaitu negatif 2,6 adalah A aksen, yaitu negatif 2, negatif 6, atau titik A negatif 2,6 jika dicerminkan terhadap sumbu X maka akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu negatif 2, negatif 6. Contoh yang kedua, nah pada contoh kedua ini adalah kita menentukan bayangan dari suatu garis.
yang dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau tadi contoh pertama itu kan kita menentukan bayangan dari suatu titik. Nah, sekarang kita tentukan bayangan dari suatu garis. Tentukan bayangan dari garis 3x min 4y plus 2 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini dikali ini maka akan menghasilkan ini. Sehingga kita peroleh X aksen sama dengan X atau X sama dengan X aksen dan negatif Y aksen sama dengan Y, yang berarti Y sama dengan negatif Y aksen. Dengan mensubstitusikan X dan Y ke persamaan 3X min 4Y plus 2 sama dengan 0, diperoleh bayangannya, yaitu, nah ini kita substitusikan 3X aksen dikurangi 4 dikali negatif Y aksen ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga 3x aksen ditambah 4y aksen ditambah 2 sama dengan 0. Nah, bisa kita tulis seperti ini, 3x ditambah 4y ditambah 2 sama dengan 0. Jadi, bayangan dari garis 3x min 4y plus 2 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap sumbu x adalah 3x plus 4y plus 2 sama dengan 0. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Kita perhatikan, di sini ada titik A. Kita perhatikan, di sini ada titik A yang terletak pada koordinat negatif 3,1 dicerminkan terhadap sumbu Y atau X sama dengan 0. Maka akan menghasilkan bayangan A aksen yang terletak pada koordinat 3,1. Sebelum saya lanjutkan, di GeoGebra ini kita bisa menentukan bayangan dari suatu titik yang dicerminkan terhadap suatu garis. Jadi caranya adalah, misalkan kita punya titik B. Titik B itu terletak pada koordinat 2,3, kemudian kita pilih ini, reflect about line, kemudian kita klik titik B nya, klik sumbu Y, karena dicerminkan terhadap sumbu Y, nah, maka akan menghasilkan bayangan ini di titik negatif 2,3. Jadi caranya seperti itu jika adik-adik nanti menggunakan GeoGebra. Nah, kemudian selanjutnya titik C 2,-3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan C aksen negatif 2,-3, dan titik D negatif 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan D aksen yaitu 4,-2. Kita ubah ke bentuk tabel. Nah, perhatikan polanya. Titik negatif 3,1 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan titik 3,1 atau bayangan 3,1. Kemudian titik 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan negatif 2,3. 2,-3 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan negatif 2,-3, dan negatif 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan 4,-2. Nah, bagaimana polanya? Nah, ternyata bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu Y adalah P aksen, yaitu terletak pada koordinat negatif X, Y. Contohnya ini negatif 3, bayangannya ini 3, kemudian 1 tetap 1, ini 2, ini negatif 2, 3 nya tetap 3, ini 2, ini negatif 2, dan ini negatif 3, tetap negatif 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menentukan matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Tadi sudah kita peroleh bahwa bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu Y adalah P aksen.
yaitu negatif X, Y. Misalnya matriks transformasinya adalah matriks yang elemennya A, B, C, D, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, ini negatif X dan D-nya adalah bayangannya. Ini. Kemudian kita kalikan sehingga menghasilkan seperti ini. Diperoleh negatif X sama dengan AX ditambah BY, berarti AX tambah BY itu sama dengan negatif X. Berarti A-nya berapa? A-nya negatif 1. B-nya berapa? B-nya 0. Karena nanti kan menjadi negatif 1X ditambah 0. Berarti kan negatif X. Jadi A-nya sama dengan negatif 1 dan B-nya sama dengan 0. Dan Y sama dengan CX ditambah DY. Berarti C-nya sama dengan 0 dan D-nya sama dengan 1. Sehingga kita peroleh matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Ini matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Atau dapat kita tulis seperti ini. Selanjutnya contoh soal. Tentukan bayangan dari titik A, negatif 7, negatif 4 yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Kita gunakan matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Ini tadi matriks pencerminannya. Nah, X-nya kan negatif 7, Y-nya negatif 4. Kita kalikan sehingga kita peroleh bayangan titik A negatif 7, negatif 4 dicerminkan terhadap sumbu Y adalah A aksen, yaitu 7, negatif 4. Nah, adik-adik bisa coba sendiri menggunakan GeoGebra. Titik A ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Nanti akan menghasilkan 7, negatif 4. Contoh yang kedua, tentukan bayangan dari garis 3X dikurangi 4Y ditambah 2 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Silakan adik-adik coba sendiri untuk menjawabnya. Langkahnya hampir sama dengan tadi ketika menentukan bayangan garis yang dicerminkan terhadap sumbu X, hanya saja matriks pencerminannya yang berbeda. Nah, nanti silakan adik-adik coba sendiri dan jawabannya adalah negatif. Selanjutnya yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita perhatikan di GeoGebra-nya. Ini ada titik A 4,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X yang seperti apa? Nah, ini garis Y sama dengan X yang berwarna hijau. Titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan titik A aksen, bayangan A aksen yang terletak pada koordinat 1,4. Kemudian titik B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan B aksen yaitu 2, negatif 3. Titik C dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan Y aksen yaitu negatif 1, negatif 4. Dan titik D 4, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan D aksen negatif 3,4. Kita buat ke dalam tabel. Nah, seperti biasa kita perhatikan polanya. Bagaimana polanya? Titik A 4,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan 1,4. Negatif 3,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, menghasilkan 2, negatif 3. Negatif 4,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan negatif 1, negatif 4. Kemudian titik 4, negatif 3 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, menghasilkan bayangan D aksen yaitu negatif 3,4. Bagaimanakah polanya? Ya, ternyata bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah P aksen yang terletak pada koordinat Y, min X.
jadi dibaliknya. Ini 4,1 jadi 1,4, negatif 3,2 jadi 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Selanjutnya kita tentukan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Tadi sudah kita peroleh bahwa bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah P aksen, Y, X. Misalnya matriks transformasinya adalah matriks yang elemennya adalah A, B, C, D, sehingga ini Y, X. Nah, matriks yang memiliki elemen Y dan X ini diperoleh dari ini bayangannya. Sehingga kita peroleh seperti ini. Y sama dengan AX ditambah BY. Berarti A-nya berapa? A-nya 0. Dan B-nya 1. Kemudian X sama dengan CX ditambah DY. Berarti kita peroleh C-nya sama dengan 1 dan D sama dengan 0. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah ini. Atau dapat kita tulis seperti ini. Contoh. Dengan menggunakan matriks, tentukan A bayangan dari titik A 2, negatif 8 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. B bayangan dari garis 8X dikurangi Y ditambah 5 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Silakan adik-adik coba kerjakan kedua soal ini dengan menggunakan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nanti akan diperoleh bayangan titik A adalah A aksen, yaitu negatif 8,2, dan bayangan dari garis 8X dikurangi Y ditambah 5 sama dengan 0 adalah 8Y dikurangi X ditambah 5 sama dengan 0, atau dapat ditulis negatif X ditambah 8Y ditambah 5 sama dengan 0. Jika ada jawaban yang berbeda, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita perhatikan di GeoGebra-nya. Di sini ada titik A 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Di garis Y sama dengan negatif X, sehingga menghasilkan bayangan A aksen, yaitu terletak pada koordinat negatif 1, negatif 3. Selanjutnya titik B 4, negatif 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan B aksen yang terletak pada koordinat 2, negatif 4. Kemudian C, negatif 2, negatif 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan C aksen yang terletak pada koordinat 4,2. Kemudian titik D, negatif 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan D aksen, negatif 1,3. Seperti biasa, kita buat ke dalam tabel. Kemudian, perhatikan polanya. Titik 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan negatif 1, negatif 3. Titik 4, negatif 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan 2, negatif 4. Titik negatif 2, negatif 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan 4,2. Dan negatif 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan negatif 1,3. Nah, bagaimana polanya? Ternyata bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah P aksen yang terletak pada koordinat negatif Y, negatif X. Ini kan 3,1, jadi ini X-nya, ini Y-nya.
bayangannya adalah negatif Y, negatif X, berarti bayangannya adalah negatif 1, negatif 3. Ini titik B, 4, negatif 2, bayangannya negatif Y, negatif X, berarti bayangannya adalah 2, negatif 4, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menentukan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Sudah kita peroleh bahwa bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah P aksen yang terletak pada koordinat negatif Y, negatif X. Misalnya matriks transformasinya adalah matriks yang elemennya A, B, C, D, sehingga kita peroleh ini negatif Y, negatif X. Ini adalah bayangannya, sehingga kita tulis di sini negatif Y, negatif X. Nah, sehingga kita peroleh negatif Y sama dengan AX ditambah BY. Berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 0. B-nya sama dengan negatif 1. Kemudian negatif X sama dengan CX ditambah DY. Berarti kita peroleh C-nya sama dengan negatif 1 dan D sama dengan 0. Dengan demikian, kita peroleh matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini matriks pencerminannya. Atau dapat kita tulis seperti ini. Selanjutnya contoh soal. Dengan menggunakan matriks, tentukan yang pertama bayangan dari titik A negatif 6,2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian soal yang kedua adalah bayangan dari garis 8X kurangi Y ditambah 5 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Silakan adik-adik coba sendiri menggunakan matriks bayangan titik A, yaitu A aksen yang koordinat negatif 2,6, dan bayangan dari garis 8X kurangi Y ditambah 5 sama dengan 0 adalah negatif 8Y ditambah X ditambah 5 sama dengan 0, atau dapat ditulis X dikurangi 8Y ditambah 5 sama dengan 0. Jika ada jawaban yang berbeda atau ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Selanjutnya, yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Kita perhatikan di sini, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, ini titik pusatnya 0,0. Kemudian ini ada garis X sama dengan K. Ini titik P yang terletak pada koordinat X, Y, dan ini bayangan dari titik P ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Bayangannya adalah P aksen. Nah, dari gambar ini diperoleh bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan K adalah P aksen yang terletak pada koordinat 2K dikurangi X, Y. Kita perhatikan, ini kan titik X, Y. Berarti dari sini ke sini, panjangnya adalah X satuan. Nah, dari sini ke sini, berarti panjangnya adalah K satuan. Kenapa K satuan? Karena ini X sama dengan K. Nah, jarak dari titik P ke cerminnya, yaitu garis X sama dengan K, sama dengan jarak dari P aksen, yaitu bayangannya, ke cerminnya, atau X sama dengan K. Berarti kan bayangannya terletak pada koordinat 2K dikurangi X, Y. Selanjutnya kita akan menentukan matriks pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Jadi sudah kita peroleh bahwa bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan K adalah P aksen yang terletak pada koordinat 2K dikurangi X, Y. Misalnya matriks transformasinya adalah matriks yang elemennya adalah A, B, C, D, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Ini bayangannya, ini. Jadi kita tulis menjadi bentuk seperti ini, sehingga diperoleh 2K dikurangi X sama dengan AX ditambah BY.
Berarti A-nya berapa? A-nya negatif 1. A-nya sama dengan negatif 1. Dan B-nya sama dengan 0. Y sama dengan CX ditambah DY. Berarti C-nya sama dengan 0. D-nya sama dengan 1. Dengan demikian kita peroleh titik P X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka diperoleh bayangan P aksen yang terletak pada koordinat X aksen, Y aksen, di mana X aksen dan Y aksennya diperoleh dengan mengalihkan ini. Matriks yang elemennya adalah negatif 1, 0, 0, dan 1 dikali ini matriks yang elemennya adalah X dan Y ditambah 2K dan ini ditambah 0. Ditambah dengan matriks yang elemennya adalah 2K dan 0. Kenapa ini negatif 1, 0, ini 0 dan 1? Karena ini matriks transformasinya atau matriks pencerminannya kan elemennya A, B, C, D. Nah, ini A-nya negatif 1. Berarti kita tulis di sini negatif 1, B sama dengan 0, kita tulis di sini 0, C sama dengan 0, kita tulis di sini 0, D sama dengan 1, kita tulis di sini 1. Dan kenapa ini ditambah 2K? Karena ini di sini ada positif 2K. Sehingga ini 2K dan ini tidak ada variabel K di sini. Sehingga di sini kita tambah 0. Contoh, tentukan bayangan dari titik A 2, negatif 3 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Nah, tadi sudah kita peroleh ini. Untuk mencari bayangan suatu titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Nah, K-nya di sini adalah 5. Sehingga diperoleh seperti ini, kita substitusikan X-nya ini kan 2, berarti di sini kita tulis 2, Y-nya ini negatif 3, kita tulis di sini negatif 3. Kemudian ditambah ini 2 kali K. K-nya itu ini 5. Sehingga ini 2 kali 5 dan ini 0. Kita kalikan terlebih dahulu matriks ini dengan matriks ini, menghasilkan ini. Matriks yang elemennya negatif 2 dan negatif 3 ditambah 2 kali 5 itu 10. Jadi ini 10, 0. Dan kita jumlahkan. Negatif 2 ditambah 10 sama dengan 8. Negatif 3 ditambah 0 sama dengan negatif 3. Jadi bayangan titik A 2, negatif 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5 adalah A aksen yang terletak pada koordinat 8, negatif 3. Nah, ini titik 2, A titik 2, negatif 3. Nah, ini A 2, negatif 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Ini garis X sama dengan 5. Untuk membuat garis X sama dengan 5, adik-adik bisa ketik di sini. Nah, bisa ketik di sini, tapi karena ini saya sebelumnya sudah mengetiknya, jadi di sini sudah ada. Titik A 2, negatif 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, maka akan menghasilkan bayangan. Nah, pilih ini, reflect about line, kemudian klik titik A, kemudian klik garis X sama dengan 5. Nah, menghasilkan A aksen atau bayangannya yaitu yang terletak pada koordinat 8, negatif 3. Apakah sama jika kita tentukan menggunakan matriks? Ya, ternyata jawabannya sama, sudah betul 8, negatif 3. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, tentukan bayangan dari garis 5x dikurangi 2y dikurangi 6 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis x sama dengan 3.
kita gunakan ini seperti yang tadi. Pertama kita kalikan dulu matriks ini dengan ini, menghasilkan negatif X, ini Y, kemudian ditambah 2 kali K, K-nya itu 3, jadi 2 kali 3, ininya 0, dan kita jumlahkan negatif X, ini nanti ditambah 6, jadi hasilnya nanti X aksen sama dengan negatif X ditambah 6, sehingga X sama dengan negatif X aksen ditambah 6. Kemudian Y aksen sama dengan Y ditambah 0, sehingga Y sama dengan Y aksen. Selanjutnya, nah saya tampilkan kembali yang ini. Dengan mensubstitusikan X dan Y ke persamaan garis 5X dikurangi 2Y dikurangi 6 sama dengan 0, diperoleh bayangannya yaitu 5. Jadi kan ini 5X. Nah ini kita substitusikan negatif X aksen tambah 6, kita substitusikan ke dalam X sehingga jadi 5 dikali negatif X aksen ditambah 6 dikurangi 2. Nah ini Y-nya, Y kan sama dengan Y aksen, berarti Y aksen kita substitusikan ke dalam Y, jadi negatif 2 dikali Y aksen dikurangi 6 sama dengan 0. Dan negatif 5X aksen ditambah 30 dikurangi 2Y aksen dikurangi 2 sama dengan 0. Negatif 5X aksen dikurangi 2Y aksen ditambah 24 sama dengan 0. Atau bisa kita ubah menjadi bentuknya masing-masing ruas dikalikan negatif 1, jadi 5X aksen ditambah 2Y aksen dikurangi 24 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis seperti ini, 5X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 24. Nah, bisa kita tulis seperti ini, 5X ditambah 2Y sama dengan 24. Untuk melihat visualisasinya, kita bisa menggunakan GeoGebra kembali. Nah, tadi itu kan garis 5X dikurangi 2Y dikurangi 6 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka akan menghasilkan bayangan. Bisa kita pilih ini, reflect about line, kemudian kita klik garis 5X dikurangi 2Y dikurangi 6 sama dengan 0, kemudian kita klik garis X sama dengan 3. Nah, menghasilkan bayangan dengan persamaan garis 5X ditambah 2Y sama dengan 24. Ini sama ketika kita mencari dengan cara yang tadi nih, dengan menggunakan matriks pencerminannya. Ketemunya bayangannya adalah 5X ditambah 2Y sama dengan 24. Selanjutnya yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Kita perhatikan di sini, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini titik pusat 0,0, ini adalah cerminnya, yaitu garis Y sama dengan H. Di sini ada titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, menghasilkan bayangan P aksen. Nah, P aksen itu terletak pada koordinat berapa? Nah, karena ini titik X, Y, berarti kan jarak dari sini ke sini adalah Y satuan, sebesar Y satuan. Berarti karena ini Y sama dengan H, berarti jarak dari sini ke sini adalah H satuan. Nah, jarak dari sini ke sini sama saja dengan jarak dari sini ke sini. Sehingga kita peroleh bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H adalah P aksen yang terletak pada koordinat X, 2H dikurangi Y.
sekarang kita akan menentukan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Tadi sudah kita peroleh bahwa bayangan dari titik P XY yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H adalah P aksen yang terletak pada koordinat X, 2H dikurangi Y. Misalnya matriks transformasinya adalah matriks yang elemennya adalah A, B, C, D, sehingga nah ini bayangannya ini X, 2H, 2H dikurangi Y. Kita kalikan matriks ini dengan matriks ini. Sehingga diperoleh X sama dengan AX ditambah BY. Berarti A-nya berapa? Agar AX tambah BY sama dengan X, berarti A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 0. Kemudian 2H dikurangi Y sama dengan CX ditambah DY. Berarti C-nya sama dengan 0 dan D-nya sama dengan negatif 1. Dengan demikian, titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H menghasilkan bayangan P aksen, yaitu X aksen, Y aksen. X aksen dan Y aksennya kita peroleh dengan menggunakan ini. Kenapa ini 1, 0, 0, negatif 1? Karena ini A-nya 1, jadi di sini 1, B-nya 0, sini 0, C-nya 0, sehingga di sini 0 dan D-nya negatif 1, di sini negatif 1. Kenapa ini ditambah matriks ini? Karena untuk yang ini kan hanya X, tidak ada variabel hanya, jadi kita tambah 0, kemudian yang bawah ini kan ada variabel 2H, positif 2H, sehingga kita ini ditambah ini 2H. Contoh soalnya, tentukan bayangan dari titik A negatif 4, negatif 3 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Ini yang sudah kita peroleh tadi, dan kita masukkan ini X-nya negatif 4, di sini ditulis negatif 4, Y-nya negatif 3, ditulis di sini negatif 3 ditambah 0. Ini tulis 0, 2 kali H, hanya 1, berarti 2 dikali 1. Nah, kita kalikan dulu matriks ini dengan ini, menghasilkan ini matriks yang elemennya negatif 4 dan 3, ditambah 0, ininya 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian kita jumlahkan, negatif 4 ditambah 0 sama dengan negatif 4, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi bayangan titik A negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 adalah A aksen, yaitu negatif 4,5. Untuk melihat visualisasinya, kita bisa menggunakan GeoGebra. Jadi ada titik A negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Maka akan menghasilkan bayangan. Kita klik titik A-nya, kemudian kita klik garis Y sama dengan 1. Nah, menghasilkan bayangan ini. Terletak pada koordinat negatif 4,5. Sama dengan yang sudah tadi kita peroleh, ini negatif 4,5. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan dari garis 3x dikurangi 8y ditambah 1 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis y sama dengan negatif 4. Nah, ini kita kalikan matriks ini dengan ini terlebih dahulu sehingga menghasilkan matriks yang elemennya adalah x dan negatif y ditambah 0, ini 0, 2 dikali H, hanya itu kan negatif 4, jadi 2 dikali negatif 4, ini jadi negatif 8. Kemudian kita peroleh X aksen sama dengan X ditambah 0, sehingga X sama dengan X aksen, dan Y aksen sama dengan negatif Y ditambah negatif 8, atau negatif Y dikurangi 8. Sehingga kita peroleh Y sama dengan negatif Y aksen dikurangi 8.
Selanjutnya, dengan mensubstitusikan X dan Y ke persamaan garis ini, diperoleh bayangannya yaitu, nah ini X kan sama dengan X aksen. Jadi kita substitusikan X aksen ke dalam X sehingga 3 dikali X aksen dikurangi, ini Y sama dengan negatif Y aksen dikurangi 8. Kita substitusikan ini ke dalam Y-nya, jadi negatif atau dikurangi 8 dikali negatif Y aksen dikurangi 8 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi 3X aksen ditambah 8Y aksen ditambah 64 ditambah 1 sama dengan 0. 3X aksen ditambah 8Y aksen ditambah 65 sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis 3X ditambah 8Y ditambah 65 sama dengan 0. Untuk melihat visualisasinya, tadi itu garis 3X dikurangi 8Y ditambah 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4. Kita klik ini, kemudian kita klik ini. Nah, akan menghasilkan bayangannya. Yang persamaannya adalah negatif 3X dikurangi 8Y sama dengan 65. 3X ditambah 8Y ditambah 65 sama dengan 0. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu pencerminan terhadap titik pusat atau titik 0,0. Kita perhatikan terlebih dahulu pada GeoGebra. Titik A 3,2 dicerminkan terhadap titik 0,0. Akan menghasilkan bayangan A aksen yang terletak pada koordinat negatif 3, negatif 2. Kemudian titik B 2, negatif 3 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka akan menghasilkan bayangan B aksen yang terletak pada koordinat negatif 2, 3. Selanjutnya titik C negatif 5, negatif 1 dicerminkan terhadap titik 0,0 menghasilkan bayangan C aksen yang terletak pada koordinat 5,1. Kemudian titik D negatif 2,4 dicerminkan terhadap titik 0,0 menghasilkan D aksen 2, negatif 4. Seperti biasa kita buat ke dalam tabel. Perhatikan polanya. Di sini titik 3,2 dicerminkan terhadap titik 0,0 menghasilkan bayangan negatif 3, negatif 2. Dan titik 2, negatif 3 dicerminkan terhadap titik 0,0 menghasilkan bayangan negatif 2, 3. Titik 5, negatif 5, negatif 1 dicerminkan terhadap 0,0 menghasilkan bayangan 5,1. Titik negatif 2,4 dicerminkan terhadap 0,0 menghasilkan bayangan 2, negatif 4. Nah, bagaimana polanya? Nah, setelah kita melihat polanya, kita bisa mengetahui bahwa bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap titik O 0,0 adalah P aksen yang terletak pada koordinat negatif X, negatif Y. Di sini kita perhatikan 3, jadi 3,2 bayangannya negatif 3, negatif 2. Jadi kan bayangannya itu negatif X, negatif Y. Kemudian 2, negatif 3 bayangannya negatif 2,3. Jadi kan bayangannya negatif 2. Ini negatif 2, kemudian negatif 3. Atau negatif 1 dikali negatif 3. Jadi kan hasilnya positif 3. Dan seterusnya. Begitu pula dengan titik C dan D. Setelah itu kita tentukan matriks pencerminan terhadap titik O 0,0. Jadi kita sudah peroleh bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap 0,0 adalah P aksen negatif X, negatif Y.
Misalnya matriks transformasinya atau matriks pencerminannya adalah matriks yang elemennya A, B, C, D, sehingga ini bisa kita tulis ini negatif X, negatif Y adalah bayangannya. Nah, kita peroleh ini sehingga negatif X sama dengan AX ditambah BY. Berarti A-nya sama dengan negatif 1 dan B-nya sama dengan 0. Kemudian negatif Y sama dengan CX ditambah DY, berarti C-nya sama dengan 0 dan D-nya sama dengan negatif 1. Dengan demikian, kita peroleh matriks pencerminan terhadap titik 0,0 adalah matriks yang elemennya negatif 1, 0, 0, dan 1. Negatif 1 itu diperoleh dari ini, A-nya akan negatif 1, berarti di sini negatif 1. Sini B-nya 0, berarti di sini 0, C-nya 0, sini 0, ini D-nya negatif 1, di sini negatif 1. Atau dapat kita tulis seperti ini. Ini X aksen sama Y aksen diperoleh dari perkalian matriks ini dan ini. Ini kan matriks pencerminannya ini. Dan dikalikan ini. Kita perhatikan contohnya. Dengan menggunakan matriks, tentukan yang pertama bayangan dari segitiga ABC dengan A negatif 2,5, B negatif 1, negatif 3, dan C 4, negatif 2 yang dicerminkan terhadap titik O 0,0. Dan yang kedua, bayangan dari garis 3X dikurangi 9Y sama dengan 16 dicerminkan terhadap titik 0,0. Silakan adik-adik kerjakan dengan menggunakan matriks pencerminan yang sudah diperoleh tadi. Nah, nanti hasilnya adalah untuk soal yang pertama, bayangan dari segitiga A, B, C adalah A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen 2, negatif 5, B aksen 1,3, dan C aksen adalah negatif 4,2. Jadi caranya adalah kita cerminkan titik ketiga titik pada segitiga ini. A kita cerminkan akan peroleh A aksen, kemudian B dicerminkan terhadap titik 0,0 diperoleh B aksen, dan titik C ini dicerminkan terhadap titik 0,0 diperoleh C aksen. Sehingga inilah bayangan dari segitiga ABC. Kemudian yang kedua, bayangan dari garis 3X dikurangi 9Y sama dengan 16 yang dicerminkan terhadap titik 0,0 adalah negatif 3X ditambah 9Y sama dengan 16. Selanjutnya yang terakhir, pencerminan terhadap titik Q A, B. Jadi titik Q itu adalah titik yang bukan merupakan titik pusat. Kalau tadi kan dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Nah, ini terhadap titik Q A, B. Kita perhatikan di sini, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian di sini ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik Q A, B, maka akan menghasilkan bayangan P aksen itu X aksen, Y aksen. Sehingga kita peroleh koordinat P aksen. Nah, ini bayangan dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap titik Q A, B adalah P aksen yang terletak pada koordinat 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Ini 2A dikurangi X diperoleh dari panjang dari sini ke sini kan X. Nah, panjang dari sini ke sini A. Karena ini titik A, B, jadi panjang dari sini ke sini A. Sehingga panjang dari sini ke sini A dikurangi X. Kemudian panjang dari sini ke sini sama dengan panjang dari sini ke sini. Jadi kan dari sini ke sini panjangnya A dikurangi X. Nah, kita akan menentukan koordinat X aksen, Y aksennya. X aksennya itu berapa? Berarti kan X ditambah A dikurangi X ditambah A dikurangi X sama dengan 2A dikurangi X. Kemudian ini kalau dari sini ke sini panjangnya Y. Nah, dari sini ke sini kan B.
Jadi dari sini ke sini B dikurangi Y. Nah, dari sini ke sini sama saja dengan dari sini ke sini panjangnya. Jadi dari sini ke sini itu B dikurangi Y. Y aksennya itu berarti kan panjang dari sini ke sini. Jadi kita jumlahkan Y ditambah B dikurangi Y ditambah B dikurangi Y sama dengan 2B dikurangi Y. Sehingga kita peroleh bayangan dari titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik Q, A, B adalah P aksen 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Selanjutnya kita akan menentukan matriks pencerminan terhadap titik Q, A, B. Jadi sudah kita peroleh bahwa bayangan dari P, X, Y yang dicerminkan terhadap titik Q, A, B adalah P aksen yang terletak pada koordinat 2A dikurangi X, 2B kurangi Y. Misalnya matriks transformasinya adalah matriks yang elemennya A, B, C, D, sehingga nah ini 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y, ini adalah bayangannya, ini sama dengan ini dikali ini. Nah, kita peroleh ini sehingga 2A dikurangi X sama dengan AX ditambah BY. Berarti AX ditambah BY sama dengan 2A dikurangi X. Berarti A-nya sama dengan berapa? Kita perhatikan ini kan ada negatif 1X. Kemudian ini AX. Berarti A-nya sama dengan negatif 1. Dan B-nya berarti sama dengan 0. Selanjutnya 2B dikurangi Y sama dengan TX ditambah DY. Berarti kita peroleh C-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan negatif 1. Dengan demikian, untuk mencari bayangannya kita gunakan ini. Ini negatif 1, 0, 0, negatif 1 diperoleh dari ini. A-nya negatif 1, B-nya 0, C-nya 0, D-nya negatif 1. Sehingga kita peroleh matriks ini, kemudian dikalikan ini, ditambah 2A, ini ditambah 2B. Kenapa ditambah 2A ini? Karena ini kita lihat di sini ada 2A, positif 2A. Sehingga ditambah 2A. Kemudian di sini 2B karena di sini ada ini positif 2B. Jadi ini ditambah ini 2B. Atau dapat ditulis seperti ini. Ini 2-nya kita keluarkan jadi seperti ini. Contoh soal, tentukan bayangan dari titik A 5, negatif 7 yang dicerminkan terhadap titik 3,1. Ini yang tadi sudah kita peroleh. Nah, kita substitusikan 5, negatif 7, ini X-nya 5, kita tulis di sini 5, Y-nya negatif 7, ditulis di sini negatif 7 ditambah 2 dikali ini A, ini B. A-nya 3, B-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1. Nah, kita kalikan yang ini dengan ini dulu, menghasilkan ini. Kemudian ditambahkan ini. 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 1 sama dengan 2. Kita jumlahkan negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi bayangan titik A negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap titik 3,1 adalah A aksen 1,9. Kita bisa lihat visualisasinya menggunakan GeoGebra. Ini titik A dicerminkan terhadap titik 3,1. Kita pilih ini. Nah, karena ini cerminnya adalah berupa titik, jadi pilih reflect about point. Klik ini titik A-nya, kemudian klik titik 3,1 sehingga kita peroleh bayangan A aksen, yaitu ya ini terletak pada koordinat 1,9. Ini sama dengan yang sudah kita peroleh tadi, berarti ini sudah betul. Selanjutnya contoh yang kedua, tentukan bayangan dari garis X dikurangi 3Y ditambah 5 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap titik negatif 2,3.
Ini pertama kita kalikan dulu matriks ini dengan ini sehingga menghasilkan ini, ditambah 2, A-nya itu negatif 2, jadi di sini negatif 2, B-nya sama dengan 3, di sini 3. Nah, kemudian kita kalikan ini 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sehingga kita peroleh X aksen sama dengan negatif X dikurangi 4. Jadi X-nya sama dengan negatif X aksen dikurangi 4. Kemudian Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 6, sehingga Y sama dengan negatif Y aksen ditambah 6. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan X dan Y ke persamaan garis ini, diperoleh bayangannya yaitu, nah ini X kan sama saja dengan 1 dikali X. Ini X-nya sama dengan negatif X aksen dikurangi 4, jadi 1 dikali negatif X aksen dikurangi 4 dikurangi 3 dikali Y nya kan sama dengan negatif Y aksen tambah 6, jadi di sini negatif Y aksen ditambah 6 dan ditambah 5 sama dengan 0. Negatif X aksen dikurangi 4 ditambah 3Y aksen dikurangi 18 ditambah 5 sama dengan 0. Negatif X aksen ditambah 3Y aksen dikurangi 17 sama dengan 0. Negatif X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 17. Nah, bisa kita tulis negatif X ditambah 3Y sama dengan 17. Jadi bayangan dari garis X dikurangi 3Y ditambah 5 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap titik negatif 2,3 menghasilkan bayangan dengan bersamaan garis negatif X ditambah 3Y sama dengan 17. Kita bisa lihat visualisasinya pada GeoGebra. Nah, ini garis yang warna biru, garis X kurangi 3Y ditambah 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik negatif 2,3. Kita pilih ini, reflect above point, kita klik garisnya dan kita klik cerminnya titik ini. Nah, sehingga kita peroleh bayangannya yang memiliki persamaan garis negatif X ditambah 3Y sama dengan 17. Ini sama dengan tadi yang sudah kita peroleh. Sekian pembahasan mengenai refleksi atau pencerminan. Apabila terdapat pertanyaan, bisa adik-adik tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.